Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah judul pada kesempatan hari ini dengan judul pengertian bank titil. Oke. Sebutan bank titil digunakan untuk memanggil petugas penagih hutang dari bank yang meminjamkan pinjaman uang dengan pembayaran menggunakan sistem harian, mingguan atau bulanan dengan bunga yang relatif sangat tinggi. Nah, perbedaan dengan bank-bank umum lainnya yang menggunakan standar pinjaman dengan syarat-syarat tertentu yang ketat, bank titil ini relatif longgar dan baik dalam persyaratan maupun kemudahan dalam pencairannya. Bahkan dengan jaminan KTP pun, ada kartu BPJS atau surat nikah atau apa saja, itu sudah bisa mencarikan pinjaman yang diajukan. Nah, bank titil ini cenderung memanfaatkan peluang apa? Peluang kesempitan dan ketidakmampuan peminjam di tengah himpitan ekonomi daripada rasionalitas peminjaman untuk bisa mengembalikan pinjaman. Sasarannya ialah masyarakat yang kelas bawah, yang profesinya sebagai pedagang kecil, buruh tani, pekerja serabutan, bahkan pengangguran. Di tengah krisis multidimensional dan ketidakpastian ekonomi serta ketersediaan kebutuhan hidup, bank titil tumbuh kembang di tengah masyarakat menjadi idola. Ia menjadi solusi saat seiringnya tinggi pemerintahan peminjaman dan mudah pencairan, meskipun penerapan bunga yang relatif tinggi dan bunga tunggakan tingkatannya lebih tinggi dari bunga biasanya dan dibebankan pada tunggakan atas pembayaran angsuran atau pelunasan uang pokok, serta bunga berganda atau bunga yang dibebankan terhadap bunga yang tertunggak. Peruntukan pinjaman uang yang disalurkan oleh bank keliling kepada masyarakat biasanya digunakan untuk modal usaha mikro atau ultramikro seperti toko kelontong, berjualan makanan atau jasa lain seperti usaha jahit baju atau reparasi elektronik. Nah, namun tidak jarang pula pinjaman yang disalurkan oleh bank keliling itu juga digunakan oleh debitur untuk pembiayaan kehidupan sehari-hari. Nah, karena minimnya atau tiadanya penghasilan, kondisi ekonomi yang sulit seringkali memaksakan masyarakat untuk menengah ke bawah untuk mengambil pilihan berutang kepada bank keliling. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan bank titil. Yang pertama yaitu faktor prosedur. Prosedur peminjamannya bank titil sangat mudah tanpa ada persyaratan yang sulit, prosesnya pun cepat dan pembayaran yang mudah. 2. Faktor jaminan. Jaminan bagi nasabah bank titil tergolong mudah, bahkan tidak ada. Yang ketiga yaitu faktor bunga. Bunga bank titil tergolong tinggi yaitu 10-30%, namun tidak menurunkan minat peminjam dikarenakan proses cepat dan kemudahannya. Perbedaan bank titil koperasi dan non-koperasi. Bank titil koperasi atau non-koperasi sebenarnya sama saja, yaitu memberikan pinjaman kredit dengan bunga tinggi. Hanya saja yang menjadi pembedanya ialah bank titil koperasi terdiri dari beberapa orang yang menjalankan usaha tersebut. Modal yang dipakai diperoleh dari kantor dan terdapat sistem tabungan di dalamnya. Sedangkan non-koperasi berbentuk perseorangan. Meskipun perseorangan, akan tetapi jenis bank titil seperti ini tetap mempunyai organisasi tetapi tidak berbadan hukum. Modal yang dipakai adalah modal pribadi dan tanpa ada tabungan. Selanjutnya adalah studi kasus. Dari hasil wawancara langsung dengan pedagang sayur di Pasar Kesambian Kabupaten Blitar, beliau mengatakan bahwa penurunan pendapatan yang dialami dikarenakan pada saat itu dana yang diperoleh dari bank titil digunakan untuk DP sepeda motor untuk anaknya pergi ke sekolah. Karena jarak tempuh dari rumah menuju ke sekolah sangat jauh, sehingga kredit yang diterima dari bank titil tidak digunakan untuk tambahan modal ketika keperluan lainnya. Dari hal tersebut, pedagang sayur merasa pendapatan justru menurun karena selain untuk membayar angsuran dari bank titil dengan bunga yang tinggi setiap hari, ditambah lagi harus membayar angsuran dari kredit sepeda motor pada setiap bulannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada dasarnya bank titil seperti halnya rentenir kebanyakan tidak berbadan hukum. Bank titil terjadi karena seorang itu malas dengan jaminan atau proses bank yang dinilai banyak prosedur dan rumit atau ribet. Masyarakat yang terlena akan kemudahan proses dan prosedur tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya.
Dengan perjanjian tertentu antar perseorangan, tak sedikit pemberi pinjaman melakukan ancaman bahkan kekerasan dalam penagihan. Hal tersebut membuat banyak orang yang tidak sanggup melunasi hutang dan bunga yang tinggi menyesal di kemudian hari. Nah, itu dia teman-teman presentasi dari kelompok 1. Terima kasih karena telah menyimak dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.